Embaran Media dimanapun kamu berada. Kembali lagi di podcast Embaran Mbak Syarita. Hari ini tentunya bersama saya Rahmi Aryani. Jadi hari ini tuh ketorang kedatangan kakak-kakak yang keren-keren ada di samping saya nih. Kalau kamu bisa lihat, berarti dong nih ini. Tidak, agak hilang. Ya, transparan dia. Iya, kayaknya dong transparan ya. Cahayanya kurang. Ayam kurang. Oke, jadi mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dan dengar dongku kisah-kisah, mungkin kita boleh kenalan dulu kakak. Kenalan dari kakak yang ada di samping saya duluan, sebelah kiri. Kalau saya sendiri, Baik. Roni Andres Wolokowi, dan kalau latar belakang pendidikan saya, pendidikan terakhir itu di Surabaya, ambil S1 Teknik Informatika. Oh oke. SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA semuanya di Kepulauan Aru. Saya aslinya orang Aru, Oh, Dobo. Orang Aru, Dobo. Oke. Nah selanjutnya nih, mungkin kita coba tanya-tanya di kakak yang ada di sebelah kanan saya. Tadi kan Sukiri, terus sekarang kanan. Oh iya, kakak. Oh iya. Om di sini. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Farhan Kedian. Oh, iya. Saya kuliah lagi. Saya latar belakangnya S1 di STAMA di Fakfak. Kalau dari SD sampai SMA semua di kampung, di SBT. Oh SBT, di mana tuh? Sui ya. Saya juga orang SBT kayaknya. Tapi SBT juga. Saya Rahmi Aryani Rumuar. Rumuar tuh orang apa ya? Orang. Nah itu berarti SBT juga toh? SBT lah. Oke. Iya, kita sama SBT ya. Oke, selanjutnya kita pindah lagi nih. Tadi kan kanan, nah sekarang kiri. Kakak, ke spill deh kakak di sini baju putih. Oke. Halo guys, saya Sanur. Saya apa duluan ini? Terserah. Latar pendidikan ya. Iya, boleh. Langsungnya, langsung latar pendidikan. Ya. Pak, tidak, saya lahir TK, SD, SMP, SMA semua di sini. Oh iya. Kuliah oke. saja tidak. Oh, kuliah di mana? Oh, tidak Ya, kuliah. saya tidak kuliah. Oke, berarti langsung kerja dong. Ya, kita langsung kerja. Nah, kalau saya kerjanya di Kelapa Dua, Pasar Kelapa Dua. Oke. Teknisi saya. Wih, keren, teknisi nih. Ya, jadi kalau Halo. kakak dan Promosi ya. masuk. Ada nomornya di itu. Oh, iya. Di dalam situ. Oke, tadi kan ke kiri. Sekarang kita tetap di kiri. Boleh silakan. Ya, perkenalkan nama saya Faisal Kilian. Wih. Biasa disapa dengan sebutan nama Ical. Ical. Tetapi warga Papua biasa panggil saya Om. Oh. Karena biasa Om, ojek Om. Oh, gitu. Iya, pekerjaan saya sementara ini Aduh. saya tukang ojek. Oke, antasan tadi Om. Saya tukang ojek, Oh. di Papua. Bisa dong. Setiap hari dibuka itu. Oh. Iya, SD, SMP, SMA saya juga di kampung sama seperti itu. Siapa? Kak Farhan. Sama Farhan Kak, sama namanya Farhan. Kak Farhan. Iya. Terus saya kuliahnya sementara ini masih status mahasiswa. Kuliah dari tahun 2018 sampai 2025. Subhanallah. Wisuda. Itu sebuah pencapaian yang tertunda. Iya, tapi Insya Allah tanggal Rocky Gerung kayaknya nih. Insya Allah tanggal 1. Insya Allah tanggal 1. Deo. Oh, wisuda. Wisuda. Kalau sampai sudah tanggal 2 DO. Oh ya, ada skill di sini dia. Oke, sekarang kita pindah lagi nih ke kanan kakak yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kakak baju hitam sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Adi Saputra, tapi teman-teman panggil saya Panjek. Oh iya. Halo Bang Jack. Ya, asal dari Makassar. TK tidak, SD, SMP, SMA, kuliah semua di Makassar. Cuma bedanya kuliahnya saya di DO. Oh, keren. Gila. Oke, jadi kalau
awalnya nih, Kak Jack nih datang di Fakfak nih, bagaimana ceritanya? Cerita awal tiba di Fakfak nih. Jadi sebelum awal merantau itu sebenarnya di Kaimana. Oh di Kaimana, Iya. dekat saja tuh. Dekat Kaimana terus dimutasi ke Fakfak. Oh berarti kerja apa tuh sampai dimutasi? Kerjanya ini jaga toko orang. Oh oke, oh berarti punya cabang dong, Operator. keren. Dari Operating. tim Ika punya cabang apa? Jaga toko. Iya. Bukan seperti Betul juga Tukang sih. parkir. Oh, ya, lebih Tukang lebih parkir. tinggi lah. Iya. Oke, terus tadi kan Kak Farhan sama Kakak belum spill. Kakak dong dua kesibukan sekarang nih apa? Ya, kalau saya ya kerjaan saya sekarang nganggur, Kakak. Nganggur juga pekerjaan. Iya. betul. Di Jakarta tadi bilang Soalnya sibuk saja. nganggur juga butuh tenaga sih. Enggak lah, maksud tidak. Ya, Saya sih masih sama sih, kita dua sama-sama nganggur. Oke. Bukannya kemarin ada honor. Kakak sama honor. Ada yang Jadi sudah spill. terdekat. Iya. Ya sudah, ya begitulah. jangan dipanjangin. Jangan. Oh, Oke. begitu ya? Iya. Oh, begitu. Iya. Oh, Oh gitu. Itu yang sudah terbuka kepada Bapak Bupati menyediakan lapangan kerja. Itu kan sebuah Iya, betul ya. suara anak muda Fakfak. Tidak lihat langsung kan ada beberapa pengangguran gitu. iya. Jadi mungkin karena lapangan kerja yang sempit di Fakfak ini, Iya. mungkin bukan sempit ya, belum ada. Iya. Ada. Benar, belum 6 ada. dari 2 orang Mati. nganggur. Katanya ada posting-posting lowongan pekerjaan kan? Hah? Ada banyak. Cuma Ada gantikan huruf A-nya di Taman Martami itu kan gila. itu ada, cuma lagi diperbaiki. Oh, iya. Oh, Nggak hilang, betul, nggak hilang. betul. Jadi mau kerja? Nggak hilang. Mau kerja? Nanti saya bikin helm orange. Betul. Kerja. Om ada panggil nih, toh kan tadi Om bilang. Oke, terus nih pengen tanya nih, Kakak dong nih, toh, kenapa bisa kumpul sama-sama? Maksudnya dulu awal-awal dekat itu dari mana, bagaimana? Siapa yang mau cerita? Salah satu mewakili saja. Ini. Oh, Apa Sukode nih? Ya tidak. Oke, apa? Jadi kita ada kemarin kan ada lomba stand up comedy. Memang kita ini orangnya satu belum kena satu. Yang oke. sekenal cuma dia. Iya kan saudara kan? Saudara. Oh iya. Saudara kita. Iya. Iya. Jadi yang lain ini memang kita belum jadi satu kelompok. Kemudian ada lomba dari apa tadi yang di Disparbud. Iya. Kemenkumham. Iya, Kemenkumham dulu. yang dari di bawah DPR ini apa? Pariwisata. Disparbud. Apa? Ini? Yang ada lomba kita dua ikut itu. Oh, Kementerian Keuangan. Oh, di situ. KPPN. Iya. Itu ada lomba Saya pertama. Nah, skill ya. ini. Iya, ini. Oh, ini dia. Oh, susu. Oke, jadi dari KPPN Iya, bikin itu. lomba. Ada lomba Awalnya. terus yang saya kenal dulu ini. Oh, Kak Aksa. Iya, Kak karena memang Aksa. kita satu baku lawan waktu itu. Rival ya? Iya. Gugur dia. Oh. Makasih. Langsung Sudah di-spill. di-spill ya, tadi tidak buat rencana, tidak usah di-spill. Iya, tadi. jadi Oke, oke. kita kenal di situ dulu. Kemudian ada juga lomba berikut dari dinas pariwisata. Oke. Kalau dinas pariwisata itu kan ada undang Abang Mamat tuh. Oh iya, Kak Mamat datang Iya, berarti Kak datang. Mamat. Itu Kak Mamat jadi juri di lomba stand up comedy waktu itu. Nah di situ Sama Abang Bagas juga dari Sorong. Abang Bagas dari Sorong, ketua stand up Indo Sorong. Oh, stand up Itu Sorong. sempat datang juga. Kemudian memang kita dari dulu sudah membentuk, cuman hanya memang kita kurang teman-teman yang kayak yang mereka sekarang ini. Belum nampak. belum tahu siapa si- yang punya bakat-bakat di situ ya. betul. Jadi ketika Abang Mamat ada, Abang Bagas ada yang dari Sorong, kemudian dibantu dengan teman-teman dari Abang mulai beda sehingga kita ayo kita semangat, kita bentuk. Ketemu dia di di Zikov ya? Iya, sih. Oh, lagi Zikov, nongkrong. iya, lagi nongkrong juga. Iya. Baru saya ingat loh, ini kan teman kita waktu kita ikut lomba stand up. itu. Jadi Jadi- kita sudah mau bentuk itu. Jadi ini saya kasih ini saja plot twist apa segala Yes, sebuah plot twist dari Kak Aksa. Jadi itu hari saya posisi kan nongkrong, itu saya baru sampai langsung kau panggil. Jadi saya rencananya nongkrong sama satu teman,
cuma dipanggil sama Iya, Kak Farhan. Kak Farhan. Jadi tidak jadi nongkrong sama teman. Sampai dong pulang tadi gue jadi kumpul-kumpul. Astaga. Jadi kumpul sama Padahal mama janjian sama- dengan iya, orang iya. lain. Jadi karena kita harus butuh teman-teman untuk bagaimana bisa bergabung dalam Komunitas ini. Kita bisa saling baku kenal, saling ini. Jadi sudah panggil terus Roni juga karena memang Roni kita sama-sama ikut lomba ya. Iya. Roni sama Anas, ada teman-teman berapa orang yang tidak hadir. Anggun juga, Anggun itu dia karena memang sudah jadi MC dari setiap lomba kita, Event. event kita stand up ini dia yang jadi MC. MC-nya. Jadi memang dia tahu sehingga dia juga bilang saya boleh gabung. Oh, biar dia juga mungkin belajar ya. Oke. Jadi semua kita gabung, Saling kita ajak lah. saling ajak. Banyak. Terus Aska ajak teman-teman, kita juga ajak teman-teman. Runi Jaka juga. saya ngajak. Iya, Supasti kan orang Makassar tuh. Iya. Jadi Iya. Oh iya. Ya. Iya. begitulah kakak itu, Oke, jadi sehingga kita begitu. bisa berkumpul, kita bisa saling kenal. Oke, jadi dekatnya awalnya dari itu lomba-lomba tadi, ya. terus Kita akhirnya bentuk komunitas. kumpul mau bikin komunitas. Oke, berarti asal usul stand up Indo dari situ sudah ya? Iya. Dari pas Dari- ikut lomba itu kan, pas itu bulan Oktober. Oh, jadi bulan Oktober. Jadi kami pembentukan komunitas itu bulan Oktober sekitar tanggal 20. Iya, 20. Terus 20 malam itu pas besoknya 21 duduk sama Bang siapa ini? Abang Bagas, Bang kita Bagas lagi. mulai Kita bicarakan ke depannya mau bagaimana. Nah, terus kami buat grup, terus saya kasih masukin semua ini. Teman-teman semua. Ya ingat juga di tanggal-tanggal juga terhafal. Iya, keren. Iya sih. Dia kan harus hafal. Ini kan anak ini ya, Ada lagi yang baru datang, ya? komputer ya. Iya, Iya, ada Boleh aja saja masuk. Silakan. Ada tamu yang mendadak datang ya, bukan mendadak sih guys, terlambat ya. Kita Macet spill tadi. sedikit ada yang terlambat. Macet tadi. Baru Tanyakan di sana. mendarat dari Iya, Sorong. mungkin dari Sorong Iya, kan tadi ya? dia chat saya, tadi dia dapat macet di bagian jalan baru. Oh, iya. betul. Oke, Mari, Mak. ini dia kita panggilkan bintang tamu kita, Bang Halo. Bang Vano. Ayo, Vano. sudah Bang, boleh datang Enjoy. saja. Pano. Sebenarnya nih, Kira lempar pas. boleh, silakan langsung masuk. Sini, masuk sini. Tadi Lalu. tadi pakai tren itu Sini, boleh sini, masuk sini, ya. sini, masuk. Yang ada di Mana dari Ya, tadi? sebentar kayak. Iya, Kelihatan. kelihatan live ini atau? Oke, sudah gini Supas? Bisa, Pak. Sudah lengkap. Nah, sebenarnya atau guys, kita nih ada merasa bersalah sedikit ya, Kakak Vano sedikit ya. Dibahas langsung. Bahas ya, kan? Klarifikasi langsung. Karena iya betul klarifikasi langsung karena memang Kak Vano dia sudah datang langsung lirik ketoran. Jadi gini ceritanya itu. Jadi ceritanya itu satu chatan sama Kak siapa? Gondrong. Kak Roni. Kayaknya orangnya Padahal berdua ya kan. Nah, saya chatan 1, 02. Nah, betul. Nah, saya chatan dengan Karoni, terus Karoni kirimlah foto-foto anak-anak yang mau dikasih masuk di pamflet, toh. Terus pas saya save, saya cuma save 4 foto dan saya tidak lihat kakak punya foto. Saya ada lain memang. Terus Dia mungkin Tidak, Pak. personanya agak terlalu tampan tidak, gitu. Makanya iya agak- betul. terang, supaya tidak ada rasa paham air lagi. Iya betul, apalagi ada jambul-jambul hijau tuh. Joker. Joker. Oke, jadi gitu. Akhirnya pas buka foto terakhir, orang terakhir nih, pagi-pagi baru chat untuk kasih masuk fotonya. Untung itu belum diposting, jadi saya sudah pas buka chat terakhir ada. Jadi benar-benar orang terakhir ada rezeki. Jadi itu saja kita klarifikasi ya dan minta maaf. Tidak. Kalau dalam kartu remnya memang Joker setengah mati diketemu. Iya. Agak susah. Mungkin karena kakak baru datang jadi kita kasih perkenalan saya tuh. Ya. Kan teman-teman tidak ada yang tahu, teman-teman Embaran belum ada yang tahu nih kakak ganteng nih datang terlambat nih. Siapa? Yes. Oke ya, jadi perkenalkan nama saya Vano. Nama lengkapnya Vander Bindosano. Nama bagus ya? Iya. Iya. Sekolah dari TK Tadi ketemu sama sampai ini. gelar guru semua ketemu Iya betul. Latar belakang pendidikannya apa kan? Oh, saya sarjana elektro. Wih, gila. Teknik elektro. Teknik elektro. Ih keren sekali. Enak. SD, SMP, SMA? Yo, asal Gimana? dari mana? Asli mana? Oh, Suku. Saya dari Sorong tuh.
Iya. Sorong, anak Sorong. Ya, anak Sorong. Sekolah semua di sana. Terus Merantau ke kerja di sini. ya. Oh, kerja di sini. Oke. Nah, lanjut nih. Terus kan tadi juga Kak Fana spill kalau Kak Fana tuh dari Sorong. Kan tadi juga cerita ada Kak Bagas juga dari Sorong sempat datang untuk jadi juri ya di sini. Nah, pengen tahu kenapa sih bisa kenal Kak Bagas? Terus pernah nggak ke Sorong mungkin melakukan satu kegiatan dari komunitas ini rame-rame ke sana? Kalau awal kenal itu pas event itu sudah kami kenal. Iya. Event itu pas datang terus dekat-dekat. Terus saya sempat kan di grup itu kan Bang Bagas bilang kalau ada siapa yang mau datang ke main-main ke Sorong. tidak main-main kan tinggal di Di mana? hotel. Oh, di hotel. Itu awal waktu situ. pertama datang. Waktu pertama datang terus langsung mulai komunikasi. Bang Bagas bilang kalau mau datang tanya tentang stand up datang saja. Sudah saya pergi. Itu awal pertama kali pendekatan sama Bang Bagas itu. Jadi yang ketiga. Sempat kita orang sekarang sudah LDR. Saya kira tidak ada. Bang Bagas Bang Bagas. Bagus tapi kamu lihat. Tidak Bang ya? Iya, Oke. gitu sih. Iya. Nah, sambung-sambung dari situ nih. Kan kemarin saya lihat juga sempat ke Sorong ya. Kalau Atau yang itu ke cuma Sorong- beberapa Kalau saja? ke Sorong itu Berapa? sih Anggun di sini. Ya. Oh, Ya. itu pas berarti Anggun Sorong, saja ya? Iya, Ya. ke Sorong ada urusan sedikit Pekerjaan. pekerjaan, Ada pekerjaan, kemudian terus kalian. gabung dengan teman-teman dari Stand Up Indo Stand Up Sorong Indo ada Sorong. buat tunjuk. Kita juga sih sempat kesana tapi memang tidak ada waktu untuk ke mereka. Terus kemarin ada ulang tahun Stand Up Indo Indo Sorong. Sorong, kita diundang tapi memang Lagi sibuk sibuk, juga. teman-teman memang punya Jadwal penerbangan juga sekarang. teman-teman punya Iya, kesibukan memang sehingga faktor memang ya. kita tidak bisa ke sana. Iya. Kita sudah sampaikan juga ke Bang Bagas gitu. Oke, jadi begitu ya Bang Bagas dong klarifikasi sekalian ini kenapa dong pergi padahal itu kan acara penting tuh. Tiket mahal banget. Langsung jujur ya. Kan tadi sudah tanya semua atau saya pengen tanya Kak Fano kesibukan karena Kak Fano yang mau datang. Kak Fano tuh sibuk apa sekarang? Untuk sementara paling saya sibuk di counter sih kan. Berarti kerja di counter ya? Ya sama, teknisi HP juga. Oh, teknisi HP juga. Oke. Terus lanjut dari tadi tuh, pengen tahu nih, kenapa kakak semua tertarik untuk coba stand up? Kan menurut saya pribadi nih, stand up itu sangat sulit ya. Menurut saya pribadi, karena mungkin saya bukan orang yang bisa melucu tapi bisa berbaur tuh kan enak juga ya. Itu saja sih pengen tahu kenapa bisa tertarik untuk stand up. Mungkin mulai dari Kak Jaka dulu. Oke, jadi alasan saya ikut stand up itu mungkin bagaimana ya? Karena kalau di Makassar kan saya fans sama Arif Brata. Oh iya. Ya. Banyak komika-komika yang lahir dari kota Makassar. Brata. Terus saya mengikuti tapi lewat sosial media saja nonton. Pas tahu di Fafak ada mau terbentuk stand up Indo Fafak, jadi saya tanya Aksa boleh gabung nggak begitu. Terus uji apa ya saya melucu kan tidak atau bagaimana ya, siapa tahu Kalian melatih diri ya ya? melatih diri bagaimana keresahan bisa jadi kelucuan menghibur orang. Benar-benar. Ya intinya orang senang kita yang Deg-degan. Biasa terjadi. Tapi kalau lagi stand up gitu pasti kan tegang nih. Tapi kalau misalnya lihat orang ketawa dengan apa yang kita keluarkan tuh rasanya seperti apa? Enak. Iya, jadi di situ kita memang tunggu respon dari Ya. penonton. Penonton, Jadi ya. walaupun materinya lucu ya menurut teman-teman yang lain itu lucu, tapi penonton Tidak ketawa kan ya? Ya sibuk main handphone apa kita kayak agak down begitu. Itu Karena tantangannya juga sih di situ, mentalnya kita diuji di situ. Selera humor kan ada beberapa yang berbeda. Ya, Kan? betul. Jadi kadang sudah kayak setup nih panjang pas panselnya nggak lucu langsung ya sekian dari saya. Nah, langsung lucu. Langsung gitu, langsung lucu. Oke, pengen tanya dari Kak Roni nih. Kenapa sampai tertarik stand up? Kalau saya awal-awal itu sudah tertarik masih di Surabaya, cuma belum berani untuk Tampil.
Saya masih lihat, soalnya masih fokus untuk kuliah juga. Terus pas sampai di sini dan juga sering di rumah terus tidak ada teman, toh. Saya bilang cari apa kesibukan apa lagi bisa dapat teman di luar. Soalnya pas awal datang itu tidak ada siapa-siapa yang saya kenal di sini. Kenapa Jadi, bisa? soalnya saya juga Oh kan ya dari kan, luar. iya toh. betul, lahir dari luar juga. Iya, datang di sini. Terus pas pertama kali ikut itu juga langsung saya bilang, ih kayaknya coba saya tes dulu, bisa atau tidak. Soalnya di keluarga pembilang saya yang biasa lucu-lucu terus. Tapi kadang orang yang lucu itu banyak. Masalah. Ya. Banyak beban Dalam, hidup. dalam. Serius. Menyelam sih. Dan buat stand up itu, buat orang tertawa itu sulit. Iya, benar. Kalau buat orang marah tinggal tempelin satu atas orang marah. Tuh. Iya, betul. Terus buat orang ketawa itu paling sulit buat saya serius. Ah, iya. Karena semua orang itu tidak punya yang tadi Asa bilang selera humor kan beda-beda. Jadi mau buat ketawa ya begitu sih. Ya begitu sulit ya. Oke, selanjutnya kita dari Kak Ical. Kak Ical boleh spill nih, kenapa sih tertarik sama stand up, dunia stand up yang menurut Kak Roni itu orang-orang yang sering lucu itu ternyata punya banyak problem. Ada, boleh di spill? Iya, saya tertarik dengan stand up itu mau bilang sudah dari kecil karena sering buat lucu-lucu, terutama itu untuk keluarga-keluarga saya, kakak saya, ejek dia, terus buat dia ketawa, ejek dia kekurangan. Waduh, itu memang keahliannya. Jadi materi-materi yang diambil seputar itu ya. Iya, itu seputar jadi bahkan orang tua saya juga itu stand up biasa. iya. Cara lucu-lucu. Kalau tidak saya tidak lucu dipukul, nangis. Agak menarik ya guys ya. Segala yang memang. Seram stand up di sana di keluarga saya. Iya, Iya. Iya, tantangannya stand up itu kan di Papua terkenal dengan mob juga. Iya, benar. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Dan mobil? saya juga di sekolah-sekolah diandalkan untuk mob, makanya sampai di Papua terus pernah ketemu abang Mamat waktu itu Wih, di keren. apa Ojek. di tebing di tebing nah terus terinspirasi makanya sampai sudah dibentuknya stand up Indo Papua ini saya belum gabung, masih di kampung. Oh Nah, saya ya. baru gabung kemarin. Oh, jadi kemarin setelah datang baru Setelah datang coba gabung. Oke. Selanjutnya siapa yang belum? Kak Fano aja sudah ya? Ya, boleh. Gimana Kak Fano bisa tertarik dengan stand up? Oke, jadi sebelumnya itu memang saya tuh orangnya tuh introvert gitu. Iya, memang kelihatan ya. Penyendiri, terus kan saya pernah maksudnya diajarkan tuh. Jadi kamu jangan terlalu menyendiri begitu. Ketika kamu ada masalah, keluarkan saja. Nah, jadi siapa tahu lewat stand up ini saya bisa keluarkan saya punya problem, masalah itu Iya. supaya agak ringan gitu. Iya, tapi Ternyata, dia dibungkus dalam sebuah Komedi. komedi. Iya. gitu. Ah, Oke, jadi dari situlah tertarik untuk bergabung sama stand up ya, juga. ya. Oke, sekarang Kak Farhan Kak Farhan bagaimana? Kenapa tertarik sih sama dunia stand up ini? Ya kalau saya sih memang dari dulu saya ini orang yang memang suka sekali dengan stand up. Oh, ya. Dari muka tentara. Iya, benar sih. Baru bilang dari dulu saya sudah mau Saya tertawa. mungkin setelah Abang Mamat, saya sudah yang lomba di lomba stand up, saya yang ikut-ikut terus untuk di Kabupaten Papua sih saya belum lihat. Kalau saya sih, karena saya Sombong ikut ceritanya ini. Iya. dari kampung itu saya memang sudah ini, bahkan waktu di tebingnya, di tebing itu Iya. waktu itu kalau tidak salah ada Ada kandidat. kandidat yang sebelumnya itu yang ada di tebing ada buat taman apa? Anggrek. Coba taman apa namanya? Taman Sad. Ya Taman Sada dulu itu kan waktu dulu. Jadi itu kan di situ ada panggung, kemudian siapa yang mau tampil di situ. Ya sudah saya tampil di situ. Kan memang saya orangnya suka humor apa, jadi sudah saya tampil stand up di situ. Tampil di situ kemudian ada yang lihat. Kemudian waktu pergantian tahun saya diundang lagi di situ untuk stand up di situ. Saya stand up di situ. Ganti Abang Mamat jadi MC, saya jadi Jadi stand up apa stand up pemikanya. di situ, ya. Kemudian lagi lanjut sampai di Satlantas Papua Barat. Itu ada lomba Satlantas Papua Barat.
saya juga diundang untuk diminta dari Satlantas untuk Turun stand up ke situ ya. ikut lomba itu. Oh, ikut lomba. Alhamdulillah saya juara 1. Wah, alhamdulillah. Harapan 1 maksudnya. Biar tidak bisa berkata-kata ya, sedang meninggi ya. Maksudnya harapan 1. Tapi itu juga sebuah pencapaian ya, guys. Iya. Saya bersyukur walaupun dari Sorong, Manokwari yang dapat juara 1, juara 2, juara 3, saya harapan 1, tapi saya bangga sekali. Karena ada satunya. Ada satunya. Oke, yang terakhir nih, pengen tanya dari Kak Aksa, kenapa tertarik? Kalau saya ini sih modalkan lucu di tongkrongan saya kalau saya. Saya Jadi pikir modal nekat. Nah, mereka juga iya. Kebetulan ya mau dibilang urat malu tidak putus semuanya lah, tapi ada sedikit putus kayak gitu, jadi ada kepedean lah. Terus kan udah dari zaman sekolah kan sudah sering kayak public speaking begitu, jadi kayak enjoy begitu. Oh, jadi zaman sekolah public speakingnya apa? Dulu sempat jadi wakil ketua Wih, OSIS. di mana tuh? Di SMK Yapis. Oh, SMK. Wih. Ya. SMK Yapis. Ini dengar kata SMK Yapis. Iya, bisa. Benar. Lalu ini ini bahaya. Kau dicari nanti. Kalau yang lain pas ke SMK Yapis. Jaya. Oh, bukan palsu. Iya. Betul, kalau ini berarti asli. Ada label di belakang. Oke, sampai nih tadi tertarik dan segala macam. Pengen tahu selanjutnya nih, bagaimana sih cara kakak-kakak membungkus segala macam keresahan? Mungkin keresahan-keresahan di kota Fafak kah? Banyak. Atau apapun itu, boleh Banyak. spill apa saja? Tapi lebih ini sih kalau untuk awal-awal kita kayak open mic di Papang ini kita lebih ke ini keresahan pribadi begitu. Jadi kayak macam mungkin keresahan selama seputar hidup kayak tadi Pano bilang kayak mungkin dengan open mic ini kita bisa kayak membungkus kita punya masalah kehidupan biar lebih lepas gitu. Ternyata pas open mic sama saja gitu. Tidak ada perubahan. Iya, karena awal open mic tidak ada yang ketawa gitu kan. Karena ini apa bicara-bicara karena kan maksudnya di Papua kan lebih terkenal dan Mob, Nah, itu kan beda ya. cerita-cerita yang kayak sudah disusun memang gitu. Jadi orang taunya kayak kalau di Papua sudah mob. Jadi kayak pas datang istilah baru kayak stand up comedy, ibaratnya kayak sebenarnya sama saja begitu, cuma kayak penggunaan penyusunan kalimatnya saja yang berbeda gitu. Sistematika dari Iya. kayak apa ya? Mungkin kayak stand up comedy lebih ke kayak yang realistis begitu yang kayak terjadi di kehidupan umumnya. Kalau mob kan mungkin ada beberapa yang cerita fiktif, iya. tapi itu karena lucu jadi dijadikan sebuah. Iya, kayak macam Bapak Pendeta dan Bapak iya. Ustadz kan, macam kan kita jarang gitu ketemu Bapak Pendeta dan Bapak Ustadz kayak jarang ini. Di mob Tapi bisa ada itu. mob. Iya, di mob. Di mob bisa. Iya. Di mob ada. Kayak ada mob gitu Bapak Pendeta gendong Bapak Ustadz. Oh, kalau di real life tidak bisa penistaan. Tidak bisa. Benar-benar ini Indonesia. Ya, kan begitu. Manasnya di mob gitu. Jangan lagi. Oke, lanjut. Oh iya, oke. Mob guys, mob. Guys, oke. Iya, betul. Pengen tanya nih, sudah berapa kali open mic sih teman-teman nih? Boleh masing-masing spill deh. Berapa kali? Dari siapa nih? Dari Kak Pertama, Fanta? kalau pertama kali Oh, Karoni. itu di sini. Berapa kali? Iya, tapi kan ini Itu pertama sebagai kali. stand up Iya. Indo. Pertama Buat kalinya itu kami itu pertama kali itu bulan Oktober di Ruang Rasa. Iya. di Ruang Resta. Karena Ruang Rasa yang berikan ruang Iya. buat kami tuh. Ya. stand up. Ruang kerja ini baratnya kita punya wadah pertama begitu. Sekalian mungkin base camp juga kali ya. Ya. Bisa ya, Bang Sandi ya? Bisa. Kita bisa. Bilang sudah berapa kali kami sempat tahun kemarin itu kan akhir tahun itu tur jadi Iya, tur. bilang sudah- Semua. Ya, kita tur ke KPK Semua untuk oke. perkenalan. Nah, itu berarti sudah berapa kali tuh? Ya lumayan. Lumayan lah untuk Lumayan. 6 kafe lah, 7. Tapi kalau dari Oktober kan berarti tahun lalu ya. Berarti Iya. itu masih cukup baru ya untuk ukuran tahun lalu di semua kafe di Papua, berarti itu sudah termasuk oke lah. Ada beberapa yang memang kayak berbekas karena memang agak seram gitu. Ada memang yang kita enjoy gitu open mic-nya. Oke. Lugas gitu. Ada memang yang tidak ada nonton sama sekali juga ada. Oh iya. Pernah? Gimana? Boleh Pernah. spill nggak sih? Spill aja. Statusnya banyak angkat tangan ya. Oh ada yang nonton. Iya, Jadi tapi- kayak kita kan itu hari kan. Kita kan tampil 5. Jadi kalau yang satu naik sudah 4-nya nonton. Empatnya nonton itu Ada. Tempatnya bantu ketawa juga. Iya, setidaknya ada dong. Iya, betul. Kalau tapi kalau di
tempat yang paling rame, yang paling berkesan, boleh spill nggak sih itu? Mungkin boleh kali Ruang ya. besar. Ruang besar. Ada beberapa sih top 3 ada. Iya, boleh. Top 3. Top 3 tempat yang kita open mic paling enjoy di Kota Fakfak. Ramai. Yes. Nomor 3 kita taruh apa? Nong kopi. Nomor 3. Oke, Nong Kopi itu di mana? Di atas Gapensi. Oh, di atas Gapensi. iya. Kalau untuk Iya. anak-anak Fakfak yang tidak tahu Gapensi itu di samping Hotel Grand yang ada tanjakan Iya. gitu. Nah, di sebelah sini nih Nah. ada itu namanya kafenya Nong Kopi. Ya, buat laki-laki kan biasa kan belok ke hotel. Nah, jangan. Ini belok ke kiri. Tapi kalau Jangan hotel. hotelnya berarti tabrak di Putubu. Di Nong Cafe itu top 3 karena Oke. situ ibaratnya kayak dia punya owner juga lumayan enak sama kayak ruang resah gitu nyaman. Iya. Terus dia punya tempat juga memang sangat memungkinkan untuk open mic di situ. Iya, betul. Nah, sempat saya lihat bikin konten juga ya di Iya, situ. dia juga bikin konten di sana. Sampai pikul-pikul yang punya tempat. Iya. Siapa itu? Siapa yang pikul itu? Membekas. Kayaknya yang di sebelah sini. Kalau untuk nomor 2 ruang rasa kayaknya. Nah, nomor 2 ruang rasa karena memang tempat kita awal open mic di sini, terus orangnya juga rata-rata memang sudah kayak kenal gitu. Jadi kayak macam memang kayak keluarga lah di sini. Iya kan kebanyakan teman-teman mulai beda juga support kita di sini. Iya, jadi kadang-kadang yang baru datang mungkin saking akrabnya, wah minta rokok dong. Saking mau, memang Minta uang. kalau akrab gitu, kayak weh jalan dong minta uang. Kalau saya Langsung kayak anak ya. Bapak minta uang dulu gitu. Tanya, weh semakan kan? Nah, nomor 2 orang sah. Mungkin kalau Nomor nomor satu. satunya yang paling sering memang dan mungkin karena faktor tempatnya agak luas, terus dia punya penonton lumayan banyak di Pantai Laebo. Oh, Pantai Laebo di Tribicis. Oke. Tribicis itu yang memang karena kan di situ juga biasa ada band juga atau live Iya, musik. live musik. Jadi kayak sudah mungkin ada yang datang nonton live musik, ada juga yang nonton Stand up. open mic stand up. Jadi semuanya berkumpul situ jadi agak rame gitu. Oke, Itu sih jadi top 3. itu top 3 ya, kafe-kafe yang berkesan dan membuat ini teman-teman stand up punya kesan Iya. tersendiri. Betul. Oke. Woi, Terus ada sesuatu yang jatuh. Oke, terus pengen tanya nih, waktu awal-awal membentuk komunitas ini nih, apakah itu diresmikan? Karena setahu saya kan stand up Indo nih bukan cuma di Fakfak ya, ada dari mungkin Jakarta, Pasar juga ada ya. itu kayaknya Pak Ketua jawab. Ya. Iya. Oh, ternyata Iya, ketuanya iya, tidak iya. sipil ya. Kita ya, Ternyata kepala suku, jabatannya kepala suku. adalah ketua stand up Indo. Kepala suku stand up Indo. Oke. Apa? Kepala suku. Kepala gudang senjata juga. Ternyata ini pegawainya Kang Mamat. Kang Mamat. Dia kebetulan kepala gudang 1 dia. Oke. Tahu lah. Iya, masih ada kah? Keranjang kuning guys. Panas-panas. Jadi kita dikasih ini oleh Abang Mamat untuk Challenge. 6 bulannya. Iya, Ya. 6 bulan untuk kita harus open mic Ya. dan aktifkan komunitas ini. Setelah itu baru kita diusulkan di stand up Indo Pusat. Indo Pusat untuk kita didaftarkan secara Resmi. Secara di resmi. sana. Oke. Jadi sementara kita masih fokus untuk Build up. jadi kita punya ini untuk nanti komunikasi dengan Amon. Kalau Amon bilang oke sudah bisa kalian daftar, berarti Abu Muhammad yang nanti daftarkan kita di Di sana stand up Indo Pusat. Mungkin habis dari Embaran sini bisa apa? Calling Kang Mamat bilang Kak, kayaknya kita sudah bisa nih. Apalagi kan kemarin kita coba target penjualan senjata terbanyak. Kang Mamat ada yang suspil kejahatan ini. Siapa yang tanya itu siapa? Habis ada yang tanya. Habib. Iya, jadi Baca. Jafar ya. iya, jadi iya. Jadi sudah kalau beda ini. Bukan dari Arab. Dari Indonesia. Oke. Jadi begitu Kak. Oh iya, terus selanjutnya nih pengen tahu biasanya kan masing-masing komika tuh punya yang namanya ciri khas. Boleh nggak sih spill Persona. kakak-kakak masing-masing punya ciri khas itu apa? Dari mana kakak yang ngarahkan? Masa semua masuk sekali? Langsung. Oh, dari sini. Ya. Dari ujung kayak sini. Tapi ini ada persiapan kan tidak? Tidak ada toh? Tidak ada. Biasa ya. Tunggu Kak, tunggu Kak. intinya. Jadi kakak bilang kira-kira dari coba
spill begitu kan. Itu satu deh, satu. Iya, betul. Jadi Betul. saya yang arahkan gitu. Oke, jadi karena dong ada diskusi, nah mungkin dari dorang. Iya, iya. Nah, betul. Aksan dong lah. Iya, betul. Terima kasih. Pada tadi kita gue coba. Karena bicara apa? Kebetulan kalau untuk pesona yang apa kayak aslinya belum keluar sih, rata-rata kayak masih pakai yang kalau selama saya open mic kayak masih pakai latar belakang suku, latar belakang pekerjaan, dan keresahan kayak umumnya saya sebagai masyarakat Kota Papua. Jadi untuk sementara belum kayak untuk kayak persona yang kayak identik gitu belum ada belum kalau saya. ada. Oke. Masih pakai ya karakter aksa orang Papua gitu. Boleh Ya. spill satu ini Beat, satu. Ya, Beat, ya, beat. Beat. Aduh, beatnya agak pinggir jurang lagi. Aman ya, aman ya, aman. Aman ya, harusnya aman. Produser aman. Harusnya aman. Aman. Saya tes ya. Nanti kalau tidak aman kita cut ya. Jadi masih aman ya, masih aman. Jadi saya pernah waktu itu di Kota Papak itu banyak ini debu, lagi musim waktu itu lagi hari debu. Dan saya sebagai orang Papak kayak selama jalan itu kayak meresahkan gitu, ya terganggu. Itu ke perjalanan dari saya punya rumah itu sampai di pasar itu bisa kayak yang debu masuk punya mati itu bisa 1 karung gitu, saking banyaknya itu boleh. Nah, serius teman-teman, saking banyaknya itu. Jadi kayak bingung gitu, kayak lewat sedikit apalagi kalau di depan ada mobil truk yang 8 roda begitu. Wih, itu yang debu kayak yang keluar dari belakang itu kayak wah banyak kali sumpah. Maksudnya saya bingung gitu kenapa kayak truk-truk banyak gitu, kayak proyek di mana gitu, kayak pembangunan begini-begini saja. Nah, itu tadi beat saya itu hanya beatnya untuk di kota tertahu. Oke, mungkin Di Papua bukan pembangunan di bagus, sini. di Papua pembangunan bagus. Oke. Ya, ya. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, kita pindah lagi nih ke Iya, sebelah iya. yang dari tadi sedang berpikir keras kira-kira sampai apa ya? Kapan? Iya. Saya. Ya, kita challenge Iya, dong. benar. Dari A ke B. Iya, betul. Jadi lempar-lempar nih. Ya. Kalau untuk pesona diri mungkin belum ketemu, cuman beat-beat yang saya sering bawa itu paling seputaran kehidupan gitu, kayak mungkin yang sudah saya alami, sudah saya jalani itu yang saya bawa. Oke. Kayak misalkan kalau bahas soal beat, paling dari nama saja gitu. Oh, nama Fano saja tuh bisa jadi sebuah beat. Nah, jadi saya punya nama itu kan Vano, Vander Bindosano. Oh, iya. Nah, kalau Bindosano kan dari marga itu. Kalau Vander itu dari orang tua. Jadi kan dulu bapak saya itu kan dia suka nonton tinju kan. Dia suka nonton tinju, terus waktu saya lahir tahun 98 itu pertama kali Mike Tyson kalah lawan Evander Holyfield. Sedangkan bapak saya ini fans beratnya Mike Tyson. Tapi Mike Tyson bisa kalah begitu sama Evander Holyfield. Jadi nama saya itu Evander. Jadi harusnya kan kayak Harusnya kan Mike Tyson. Nah, cuman bapak saya itu kasih nama Evander supaya bapak saya itu tunggu sampai saya besar. Bapak saya itu mau tanding ulang, dia mau rematch begitu. Tidak bapak terima. Kira bapak kecewa kan? Tidak, saya curiga itu hari wasit. saya kira bapak kecewa, betul. Insya astaga, ternyata Ini bapak harus hijrah ini. bapak bisa kasih anak nama. Jadi sekarang dia jauh dari bapaknya tuh. Makanya bapak saya di Sorong, saya di Papua sini. Saya kerja saya ke Papua. Dekat Makanya saya mau bilang, nah jadi petinju tapi jadi komika. Oke, selanjutnya nih dari yang tadi juga sudah minta terima kasih, boleh silakan Kaisal. Iya, kalau saya itu lebih fokusnya di pekerjaan, Oh, iya. di ojek. Oh, iya. Persona ojek. Iya. Ojek. Saya lebih fokusnya di ojek, karena di ojek itu banyak sih yang kita rasakan para tukang ojek. Nah, contohnya seperti ojek orang Mono. tuna bicara kan orang apa? Bisu. iya. Bisu. Nah, itu karena kan orang bisu ada orang bisu yang gangguannya langsung ke telinga gitu. Oh iya, jadi dia juga Nah, tidak bisa iya. mendengar. Jadi ya saya dapat itu pace itu, terus saya ojek. Nah, Oke. saya ojek dan saya juga tidak tahu kalau dia ini Bisu dan tuli. Iya. Nah, terus sambil berjalan saya tanya, Om,
di mana toh? Tidak mungkin saya antar cuma kayak apa toh? Tempat sampah kan tidak mungkin. Saya tanya, "Tom ke mana?" Nah, terus siang pagi kan dia tidak dengar. Saya dalam hati saya hancur hati saya itu bergebu-gebu, hancur hati. Terus tapi hati kecilku berbicara. Iya, sakit tuh kalau apa ditanya terus tidak dijawab. Iya, Pancing turun di mana? Pokoknya saya sudah apa terbicara terus tapi dalam hati. Nah, pas di tikungan, Pancing ini dia bilang, tahu aja terus saya sudah konek. Dia ini bisu. Mohon maaf ya. Iya, fakta. Yang saya sampaikan fakta. Oke, ini sebuah komedi ya. Terus, terima ini sebagai komedi. Sampai ke tikungan berikutnya, Paji tidak langsung kode lagi, saya sendiri yang kode. Terus begitu tikungan berikutnya juga saya juga yang kasih arah untuk dia. Kan saya tahu. Terus Paji lah. Dengan dia gerakan tangan, saya tahu sini. Terus saya sampai di rata saya balap toh karena kan sudah lurus ini tidak ada tikungan. Padahal Paci dia apa? Paci dia kasih stop saya sudah lewat, tapi kasih stop saya Paci tidak bilang apa, tidak Paci pukul saya belakang. Di situ loh saya tahu. Paci kan begini kan ada putar lewat. Sudah Paci turun, Paci bayar. Tapi saya bilang saya tolak. Ikhlas membantu. Karena saya pikir dari pertama tadi dalam hati saya sudah apa, pokoknya maki marah-marah. Sudah maki marah, tapi dalam hati tuh. Jadi saya tolak, dari Paci kasih uang saya bilang, kan, saya mungkin baru jangan kasih mungkin tuh, sudah akhirnya Paci sudah terima kasih tuh, Paci saya tidak mau terima, terus saya ojek lagi, saya putar pas penumpang satu naik, saya lari terus saya terbawa dengan orang motor. Lari ya karena bawa motor. Oh tidak bawa motor. Saya terbawa dengan bisu tadi. Terus saya tanya ini macet di belakang. Saya tidak bilang kemana. Saya pikir itu. Ya, tadi merupakan tips pentingnya belajar bahasa isyarat. Benar ya, jadi ternyata kita juga butuh untuk belajar bahasa isyarat. Iya, jadi kan tidak mungkin kita mau turun terus bilang Paci pakai bahasa. Kan tidak tahu. Terus naik lagi, jalan lagi, turun lagi, tikungan. Benar. Oke, selanjutnya nih kita pengen dengar nih dari Kak Jaka. Boleh kali kasih satu bit. Ya, mengenai persona sih juga saya sama kayak teman yang lain sih, belum dapat ininya, personanya apa. Karena juga itu. Karena di mentoring kemarin sama senior itu untuk pemula itu bahas ini pribadi diri sendiri. Jadi saya lebih ke kekurangan saya kan, saya rabun jauh. Jadi ada di saya itu ya, saking rabunnya saya itu saya susah bedakan antara Pertalite dengan Permax. Ya, agak mirip memang. Iya, kayaknya bukan Anda saja. Iya. Saya rabun jauh, betul. Terus dari materi-materi saya sih lebih ke untuk diri sendiri sama ke agak semu pemerintahan sih. Coba Mungkin boleh satu kita sama pulang selamat. Iya. Jadi tapi tolong di highlight ke arah situ saja, karena di situ yang mau. Bisa dia saja kan? Kita semua mau angkat. Santar ada ya. Iya, jadi saya kan kerja di konter HP juga sebagai kepala toko. Jadi kadang itu kita harus melayani customer dengan baik kan. Jadi suatu hari ada bapak yang beli handphone, terus dia datang, beberapa hari kemudian dia datang balik komplain, katanya jaringannya tidak ada. Jadi saya cek, waduh Pak, bagaimana ada jaringannya? Karena ini bapak tidak pakai jaringan orang dalam, jadi
Iya. Ada. Jadi kan di bawahnya tree. Iya. Iya ada. Ini kayak AC. AC kurang tuh. Maksudnya dalam mesin. Iya. Dalam mesin. Panas ya tiba-tiba ya. Iya. Coba AC. Kayaknya cukup itu saja sih. Oke, itu nanti jangan yang terlalu berbahaya. Nanti kita semua menghilang dari sini. Ya, jaringannya tuh di dalam mesin maksudnya. Masih aman karena kan kita tidak spill di mana tuh. Iya. Oh iya betul. Gerebek di mana gitu. Aman. Iya, kalau Bisa saya jadi lebih di luar kota. Ya, kalau menemukan materi-materi itu lebih ke situ sih untuk saat ini. Saya juga tetap belajar dari bagaimana mencari kekurangan diri sendiri bisa jadi komedi. Tidak kan kalau kamu bandingkan kayak kekurangan diri sendiri dengan negara kan lebih banyak negara. Iya, itu lah saya. Ini Zimbabwe. Konoha. Iya, negara Ya, Konoha. Benar. Betul. Iya, kalau saya sih begitu. Tapi tetap masih berproses. Oke, jadi Dan kalau semuanya nanti masih. ketua udah bertahan ini. Jadi semuanya masih berproses untuk menggali tadi pesona-pesona diri sendiri Ya, untuk betul. menjadi komika. Oke, mungkin next kita beralih ke Kak Roni. Boleh silakan Kak, kasih satu, sekalian kasih tahu nih apa pesonanya. Kasih paham bang. Kalau saya sih belum dapat juga sih untuk pesona saya secara pribadi. Kalau keresahan kebanyakan di waktu pas masih kuliah itu mungkin punya anak kampung pertama kali ke kota itu. Oh iya. Soalnya waktu kalau anak kampung pertama kali ke kota itu pasti kaget itu pertama kali buat saya serius. Lift, ya? Iya, lift. Jujur saya juga. Tidak maksudnya ini lift bagus. Lift itu sangat bagus. Ya. Iya benar, lift bagus. Dan saya pertama kali masuk itu di tempat karaoke buat teman-teman. Itu pertama kali saya pergi ke Surabaya. Ada tempat kalau gitu lift. Iya saya juga baru mau bilang, soalnya di Fapak kan Tidak ada. Nah, belum ada. Belum ada. Belum, kan tidak ada, Iya, belum. belum ada. Yang pakai lift. Jadi- Apa kota maju, bro? Kayaknya saya mau mundur diri kayaknya. Bisa bertahan ini. Kota maju. Betul. Ayo tolong lah. Ayo, jangan masuk jurang semua. Satu saja. Oke boleh. Jadi kurang ajar teman saya Andong ini. Kau bilang kurang ajar ini. Bukan orang, saya di Surabaya dong. Dong kas tinggal saya pertama kali tuh, dong sudah naik duluan di atas di Oke. lantai 2 sama di lantai 1. Terus saya lihat ini tidak ada Tangga-tangga. tangga-tangga dan pintu, cuma ada salah satu pintu. Dan saya tahu ini pintu ini mau kemana? Dan saya mau tanya resepsionis di situ, security. Malu hati itu Iya. sebesar begini, malu hati lah. Mau jalan. Dengan gaganya saya pergi, saya lihat ada tombol atas, tombol bawah, sama tombol bawah. Awal titik kebodohan ini. Jadi saya lihat samping itu ada stop kontak secret. Oke. Serius ini. Saya lihat ke belakang. Ceklek. Satu ruangan mati. Kelas kayak Ini. Berarti dia menyanyi-nyanyi di atas semua. Ternyata diam. Tapi saya tertawa. Security marah, mungkin emosi. Jadi pergi ke saya langsung. Hei, mas, kenapa kok dipukul? Tertawa. Tuh jadi saya odar balik. Saya juga tertawa. Aslinya saya tertawa serius. Dan di situ saya baru tahu kalau hal yang baru itu bisa ditanya dulu. Nah, Jadi mungkin dari keresahan-keresahan saya. Kalau untuk pesona saya belum dapat. oke. saat di jalan Iya, malu itu. bertanya. Kalau buat teman-teman Kebalik dong. kalau buat teman-teman yang Iya. pertama kali ke kota mungkin ya, mesti banyak bertanya. Bisa. Bagaimana tadi sesat di jalan, Iya. malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu dia. Bertanya di jalan, malu di jalan. Ya. Banyak Ada. bertanya. Itu Banyak tadi Ada. kayak gitu. Banyak bertanya malu. Iya, saya sendiri malu. Bertanya di jalan malu. Banyak bertanya. Tapi dipikir keresahan yang tadi itu betul sih. Jujur jujur nih. Iya, serius. Jujur saya juga pernah begitu, tapi untungnya saya tidak begitu. Saya tanya ya, saya tanya ke security, Bapak saya mau turun, tidak ada eskalator untuk turun ini. Kita lewat mana? Oh ternyata ada lift, jadi pakai lift. Ada juga biasa tunggu eskalator berhenti dulu baru dia turun itu. Dan pas dia turun eskalator jalan. Eskalator tuh jalan. Kapan ini baru?
Oke, yang terakhir nih kita boleh minta nih satu dari Bapak Ketua yang sudah sering juara ini. Boleh silakan. Harus lucu ya. Harus lucu ya. Yang terakhir tuh harus lucu. Tidak, taruhnya tadi dia bilang saja gini, Tadi paling tipe. jago di Facebook itu saya sudah. Tadi tidak. Tidak tipu. Ya, jadi pesona saya tuh teman-teman suka kasih pesona semua. Pesona saya tuh ganteng karena Oke. kita bangga dengan ciptaan Tuhan. Betul. Benar. Itu Tidak setuju. bangga sekali dengan ciptaan. Makanya saya bilang pesona saya ganteng. Terlalu pede juga ini. Iya. Tidak, kalau untuk materi saya sih, kadang saya angkat dari situ. Saya selalu bicara bahwa memang kalau dibanding, kalau gunakan teori perbandingan, memang saya ini di bawah rata-rata. Iya kan? Apanya tuh? Kegantengannya. Jadi kalau saya itu, kadang saya kalau bawa materi, kadang saya selalu sampaikan kekurangan saya. Ini memang dari materi-materi itu sehingga kita saya bisa dapat ini yang saya ambil misalnya kayak macam saya bilang saya ini guru SD gitu. Saya gitu, pasti kakak tidak percaya. Tadi pernah ya, Kakak tidak percaya kalau saya guru SD. betul. Iya. Iya lagi. Iya, karena waktu saya jadi guru SD, anak-anak murid saya pikir orang potong-potong kepala. Iya betul. Jadi itu jangan mirip Bukan lah. saya yang bilang ya. Dan bukan hanya anak murid, kadang juga orang tua pikir saya ini juga orang potong-potong gitu. Saya juga. Saya juga Kak. Jadi Kita lebih ke ini, kita Pernah. pernah waktu saya ke sekolah terus di Beli anak. tidak Kayaknya mungkin Jam untuk bongkar. oh, jadi ternyata di Kak Mamat punya Tidak boleh dibongkar. Iya. itu juga ada begitu ya. Kak Mamat awas ya. kakak tahu begal yang kemarin dapat tumbuh itu di Ini dia. Astaga, ternyata bukan saya bukan yang kemarin katanya ada begal itu yang dapat Iya, tumbuh iya. karena ada culik orang ku HP jas motor itu Pasti mirip-mirip, kan? bukan mirip jadi Iya. Sama. bukan teman saya cuma saya bisa lari ya bukan jadi di situ tunggu di depan ini jadi waktu saya ke sekolah itu kan musim-musim itu musim-musim yang Lagi orang bilang musim-musim begal-begal ini begal, ya. ya. Jadi pas ada siswa satu keluar sama orang tuanya terus orang tuanya bilang anak, karena orang tuanya lihat saya kemudian orang tuanya bilang anak kalau ke sekolah pulang langsung, kalau sudah jam pulang langsung pulang aja, jam bermain ke sana kemari soalnya ada orang begal banyak di Fafak ini. Macam gitu, saya juga dengar, tapi kan positif saja lah kan, gitu saya ini mungkin karena memang Mungkin, kejadian-kejadian iya. berapa kali yang Mungkin terjadi orang ya. takut saja. Saya turun lagi jalan-jalan, ada Pace juga antar dia punya anak, Pace lagi bilang karena Pace lihat saya, anak Oke. kalau sejam pulang langsung pulang aja jam bermain banyak itu ada orang begal banyak di sini. Ayo, tapi itu volume agak besar. Oh, saya meter. Dalam hati kenapa bisa tahu begitu? Bukan. Karena bisa tahu saya meter tuh. Saya langsung tanya beliau, wah, Om maksudnya apa? Lah, apa? Pace tadi saya bilang apa juga. Saya maksudnya kenapa bilang begal-begal baru lihat-lihat di saya. Terus Pace bilang saya, bukannya Om yang kemarin dapat tangan dengan terus keluar. Saya bilang, Om itu bukan saya emosi, bukan Ija. Saya bilang, ya itu bukan saya, iya, itu bukan saya. Jadi saya pakai itu untuk buat sebagai stand up begitu, pesan saya, kegantengan saya gitu. Oke. Mungkin Jadi itu. bermain dari fisik dibungkus jadi sebuah beat untuk melucu kepada teman-teman semua, toh? Iya. Tidak, anehnya kalau ada poster DPO kayaknya di depan. Kalau dari keterangan kayaknya ini betul. Mirip, ciri-ciri. Ciri-ciri Iya. betul. Beliau Bisa cut dulu kan? Saya jelaskan. Terus. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini bukan acara sih, di penghujung podcast ini nih. Jadi saya pengen ada kata-kata terakhir karena mungkin habis ini kakak dong semua hilang. Aman. Jadi- Masa sayang kita mah, tolong ya mah. Kata-kata terakhir betul ini. Kok masa kebikin betulan? ini live, lo live. Iya betul, live di situ. Oke, jadi Namun, Oke, jadi sudah sampai di penghujung podcast nih.
pengen tanya nih, ini sebenarnya agak berat juga ya. Berat sekali. Ya. Berat kan? Tidak seberat kehidupan kami. Oke. Jadi pengen tanya kepada kakak semua, apa harapannya nih supaya mungkin nanti kedepannya stand up Indo Fak lebih maju lagi, atau mungkin minta dukungan dari mana gitu. Boleh dari, jangan dari Pak Ketua dulu ya. Pak Ketua tuh harus paling Betul, dia paling Raja terakhir dia, raja terakhir. mungkin dia sakit apa? Iya, boleh Kak Aksa. Oke. Jadi untuk stand up Indo ya. Iya. Dari stand up Indo dan apa kedepannya. Mungkin saya punya harapan mungkin untuk kita punya komunitas ini, semoga nanti kedepannya bisa salah satu perwakilan ada yang bisa tembus suci lah. Atau Amin. Amin. Kita doakan. Bisa Selamat ya kau kayaknya nih. Semua saya pengen punya banget. plan. Nah, Aduh. setidaknya mungkin sudah atau tidak mungkin bisa dapat job dari ini apa, kita punya open mic gitu. Pokoknya kayak komunitas tambah besar, minatnya tambah banyak juga. Terus kalau bisa juga banjir di Jalan Baru juga Amin. tidak ada. Ini kayaknya doa ini kayaknya. Terus tidak ada lagi pemalangan. Amin. Apa tuh? Apa ekonomi di Papak tambah baik. Ini ada untuk komunitas, Komunitas saja weh. Terus jangan terlalu jauh ya. Mungkin jangan terlalu ke sana. Oke. Paling itu sih harapan terbaik untuk komunitas, semoga bisa berkembang terus lah. Buka cabang di Amin ya. Awas kali busuk. ini ya semoga bisa yuk apa Oke, sudah, jadi itu saja harapannya. Ya, itu saja. Oke. Terus boleh sekalian Kak, pengen tanya harapannya nih mungkin buat sobat-sobat Embaran di sana dimanapun kamu berada. Mungkin harapannya untuk anak muda Fak apa gitu. anak muda Fak kalimat dari saya, jangan malu. Nyangkul lah. Maksudnya jangan tahan urat. Aduh, bagaimana bahasanya? Jangan tahan urat malu. Jangan malu untuk berproses begitu. Kayak berani saja begitu, beranikan diri untuk tampil. Kalau macam ada kayak keinginan untuk kayak jadi. Yang penting jangan maling ya. Jangan maling. Pokoknya yang penting kayak seputar positif kayak saya ingin berbicara di muka umum, beranikan diri saja. Karena semua itu tidak akan pernah diketahui kalau kita belum mencoba. Mas Mario Seduh. Oke, jadi mungkin dari Kak Aksa itu jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Ya. Coba saja untuk gali apa keahlian kalian dan coba untuk tampil di depan kalau bisa. Seperti itu ya. Oke, boleh. Lanjut selanjutnya nih kita tanya sama Kak Jaka. Kayak top. Nah, jadi mending kayak Tidak ada begini, briefing lagi. menawarkan diri. Briefing lagi. Kalian menawarkan diri tadi. Oke. Jadi harapan saya untuk komunitas dulu ya. Iya, boleh. Anak stand up Indo Fak itu sekarang kita lagi di usia dicoba untuk bagaimana bisa konsisten open mic. Itu kalau saya dari teman-teman tetap konsisten buat materi open mic, karena nanti hasilnya akan datang sendiri. Masalah Aksa tadi mengenai job-job apa, ya kita cuma minta dari instansi-instansi yang ketika nanti ada event-event bisa dilibatkan teman-teman stand up Indo Fak. Amin. Gratis ya. Gratis. Kalau ada sisip-sisip diterima. Ya, maksudnya kita tidak pikirkan fee-nya berapa. Ya, Setidaknya tapi kalau kita bisa ada minimal berpartisipasi. kita bisa begitu. Nah, mengangkat nama stand up Indo Fak juga. Itu saja sih konsistennya teman-teman juga, biar kalau masalah hasil itu tidak usah dipikir, nanti pastikan akan datang juga kalau kita konsisten. Jelas. Oke, terus harapannya buat sobat-sobat Embaran atau anak muda Fak. Buat sobat-sobat Embaran dan anak muda Fak itu jangan ragu untuk memulai sesuai dengan Aksa. Kalian adalah pemuda penentu masa depan Kota Fak dengan negara ini. Nice. Oke. Negara Indonesia. Oke, next selanjutnya kita lanjut saja di kakak-kakak yang ada nih. Siapa ya kira-kira? Roni. Nah, Kak Roni saja. Betul, saya juga tadi feeling di sebelah sini. No, saya tidak pernah salah. Kalau harapan saya buat komunitas, Tarik nafas dulu ya. Kayak Dustin gitu saya. Dia bilang tarik nafas. kalau harapan saya buat stand up Fak itu kedepannya itu lebih baik lagi buat kami yang masih berusia muda ya.
Ya, masih merangkap. Masih Masih merangkap. merasa muda kita. Ya, walaupun kami sudah mulai usia lansia. Terus saja. Masalahnya di kami ya. Kami juga Kami semua. Itu lagi. Tidak, kami masih muda. Jadi teman-teman, kita tetap konsisten. Jangan pernah merasa bahwa di antara kami tidak bisa. Harus bisa, harus melangkah ke depan dan kita sama-sama Agak sedih. sama-sama ini berjalan dengan senang pintu Fafak biar banyak orang kenal. Walaupun kita ini baru umur ya. Iya. Baru seumur jago Belajar tapi jalan, lagi belajar jalan. belajar belum untuk setahun naik. juga. Iya. Dan kalau harapan saya buat anak-anak muda Fafak, berdirilah kokoh seperti sagu. Walaupun angin datang, jangan pernah. Kalau lihat sagu itu kan, walaupun angin, hujan datang, tetap berdiri Saya kokoh. tahu lapar betul. Kalau saya Berdirilah kokoh seperti sagu. Jangan mengharapkan keseriusan dari teman-teman. ya. Oh, gitu. Kalau ada sagu, makan coba enak kan. Lapar kayaknya. Oke, next selanjutnya kita mau dengar dari Kak Ical. Mata giling ke sana. Iya. Begitulah cara menipu ya. Iya, untuk mana dulu ini? Ya. Komunitas dulu. Kalau harapan saya untuk komunitas, terus berkarya, Siap. kita juga bisa dipandang, toh, Siap. oleh senior. Kan target itu toh. Itu dulu. Bos besar ya. Terus jangan lupa untuk komunitas, jangan lupa bayar iuran. Kayaknya ini bendahara kan, bendahara minta iuran ini. Nah, untuk komunitas, mungkin seperti itu ya. Ya. Harapan Oke, anak-anak buat muda. anak muda Oh, Fafak. harapan untuk anak muda Fafak, untuk anak-anak muda Fafak, jangan malu jadi tukang ojek. Karena pekerjaan itu halal. Kalau masih pengangguran, Panggil. Ojek saja. masih pengangguran, beli Pilox Orange. Memang kokoh. Dan terus untuk anak-anak muda Fafak, Tolak Maxwin. Oh, tidak. untuk anak-anak muda Fafak, terlalu lucu, terlalu keren. Jelas. Oke, jelas sekali. Jadi mungkin saya memberikan satu pandangan lagi nih. Jadi buat anak-anak muda Fafak, kalian tuh jangan malu untuk mencari pekerjaan. Mungkin itu Iya. pekerjaan kecil, tapi selama itu halal, mungkin bolehlah kita coba untuk kerja. Bantu-bantu orang tua juga tuh. Satu hari bisa dulu Arab. Iya. Besok aja udah datang di koin. Satu hari 200 tuh juga. Maksudnya, Lu minta motor. Pekerjaan bebas, yang penting jangan sampai terpantau CCTV. Itu saja, jangan sampai masuk di income terpantau. Ah, saya baru mau bilang, biasa Sekali. kalau di Fafak itu biasa orang bilang boleh nakal, saja masukin Jangan kan. begini, jangan menjeling sebelah. Jangan menjeling. Jangan masuk di Dia kena. Makanya dia Ternyata masuk CCTV. Oke, sekarang nih kita mau lanjut lagi, mungkin kita lanjut ke kakak terada. Kakak yang di oh ya Kak Vano. Untuk apa dulu? Untuk Ya komunitas. Allah. Ya. Iya. Terserah kakak. Tersalah. Ini kalau Kita untuk- sendiri juga tak ada masalah. Ya, untuk komunitas intinya sama waktu kita selalu berkembang gitu sama-sama, karena menurut saya tuh kita membangun itu gampang tapi menjaga itu susah. Istiqomah. Nah, jadi istilahnya kayak kita gampang jatuh cinta tapi susah saling sayang Menetap gitu. ya. Nah, Harusnya susah menetap ya. Sering terjadi tuh. maksudnya kayak gitu. Iya. Kayak Kita- panas, airnya kita panas. selalu fokus sayang gitu. Biasa orang kedua sih. Sesayang terus sekali. Betul. Sip. Bagaimana? Untuk Terus untuk apa ya? Anak-anak muda Fafak atau sobat embaran semua. Untuk anak-anak muda pesan saya cuma satu. Kalian
yang masih sekolah jangan suka mabuk-mabukan. Daripada kalian mabuk-mabukan, mending kalian ketemu kita ikut stand up komedian. Keren. Maksudnya jangan sampai masuk income lagi. Jangan kode keras. Itu hashtag kode keras. Bisa, tapi maksudnya jangan sampai kalian pakai atribut sekolah gitu. Kurang Sebenarnya- etis lah kalau terpantau gitu. Pokoknya kan. tidak. Selama bisa menghindari, Ya. mending tidak ya. Ya, hindari. Itu buruk sekali. Oke, next, the one and only. Our Omar ketua. Boleh silakan. Siap. Baik. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Oke, boleh Kak. Baik. Spill dong. Kalau saya untuk komunitas berdiri ini itu dari kita semua, jadi mari kita sama-sama kokohkan komunitas. Terus kita juga punya kerja keras karena kita lagi berhadapan dengan yang namanya sejarah mob. Jadi memang kita betul-betul harus betul-betul buka pemikiran masyarakat Kabupaten Fafak untuk menerima kita stand up Indo Fafak ini dengan baik. Apa itu open mic? Open mic apa itu. Karena memang ada beberapa yang memang kita butuh untuk mereka harus mendengar kita berbicara. Nah, kemudian saya berharap, jangan begitu. Saya berharap sekali untuk anak-anak mahasiswa maupun untuk orang-orang yang pengen belajar berbicara. Kita di Stand Up Indo Fafak ini kita bagaimana supaya kita bisa menguji mental, bisa berbicara dengan baik, kita tulis materi. Saya berharap sekali anak-anak teman-teman mahasiswa ini bisa bergabung di dalam komunitas ini supaya mereka bisa menguji mental mereka, bisa berbicara di depan, bisa selain organisasi kadang mereka juga kayak macam takut berbicara apa gitu. Coba mari gabung nih kita anak-anak stand up, kita yakin kita bisa buat teman-teman berani berbicara di depan masyarakat, berani berbicara di depan umum, berani menata kata-kata biar bisa menjadi lebih baik lagi. Kita yakin kita anak stand up Indo Fafak ini bisa buat Fafak lebih baik lagi. Hidup mahasiswa. Amin. Kalau untuk kalau untuk anak-anak muda Fafak, bukan hanya mereka, tapi kita semua anak-anak muda Fafak sini. Yang paling pertama, mari kita saling menjaga anak-anak muda, anak sekolah. Saya biarkan pemerintah lihat begitu. Betul. Kalau ini betul. Saya kasihan sekali anak-anak SMP sudah jalan dengan rokok, sudah jalan. Saya khawatir besok atau di 2030 begini kita sudah tidak ada lagi generasi yang betul mau memikirkan masa depan. Semua sudah terjerumus kepada apa ini. Jadi mari kita sama-sama, mau itu saudara kita atau mau itu orang lain, mari kita berikan pemahaman kepada mereka. Anak-anak muda kita saling menjaga, kita punya saudara-saudara perempuan, mau perempuan-perempuan yang lain, kita sampaikan ke mereka bahwa begini. Kita harus hindarkan mereka karena ada beberapa kejadian perempuan sudah mulai minum. Itu harus kita betul-betul berikan pemahaman baik kepada mereka. Pemuda itu, kalau saya pemuda itu penerus masa depan bangsa. Betul. Jadi kita berharap pemuda ini yang menghancurkan bangsa ini. Kalau pemuda baik, maka bangsa ini baik. Jadi kita berharap, mari sama-sama kita jaga kabupaten kita untuk lebih baik, bangsa kita untuk lebih baik. Siap. Jadi saya 10 pemuda Fafak mengguncangkan. Jadi begitu kakak. Kemudian saya berharap sekali anak-anak muda Fafak ini bisa bergabung di sini. Karena bukan dari jalan lain kita bisa terkenal seperti Abang Mamat. Ini Abang Mamat terkenal itu dari stand up. Jadi memang mungkin teman-teman yang lain ada dengan cara lain, tapi mari kita coba supaya kita bisa bangkitkan Fafak dengan cara kita berstand up. Siapa tahu kita bisa masuk TV. Sekarang kan mungkin masuk podcast dulu. Berikutnya siapa tahu pindah ke TV. Masih lokal dulu, lokal pride dulu. Masuk TV dengan sus. Tapi kalau
Kalau ini sih masuk TV itu bonus, tapi prosesnya dulu. Iya. Keluar jelas. Siap. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman stand up. Semoga stand up Indo Fak ini jaya selalu. Embaran juga, embaran ini juga jaya. Eksis terus. Ya. Ya Allah. Amin. Ya. Lagi baca Yasin. Amin, Allah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menemani podcast kita kali ini. Bye-bye semuanya. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye. Saya sudah bikin dulu Anda.